Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah keluarga segera dimulai. Pemberitaan firman oleh Pendeta Nancy Lalang. Saat teduh. Ajakan beribadah. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti 4 bait 1 dan 2, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Mazmur 98 ayat 5 sampai dengan 9 secara berbalasan. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Jemaat menyanyi Gita Bakti 16 bait yang pertama. Kau terima
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan pembacaan kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari silakan buka Alkitabnya. Kalau sudah, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, memampukan kami untuk memahami dengan baik dan melakukannya dengan benar di dalam perjalanan hidup kami. Mohon ampun akan seluruh dosa kami ya Allah, dan berfirmanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Untuk itu saya undang semua yang beribadah di rumah sekarang, mari berdiri. Satu Korintus 8 ayat 1 sampai 13 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudaraku, gimana keadaannya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Dan sungguh sukacita kita kembali boleh bertemu dalam ibadah sektor, walaupun saat ini masih tetap secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus beribadah, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Oke. Ada 2 orang anak muda. Mereka jalan. Pas mereka ada di depan sekolah SD. Nah, waktu itu anak-anak sekolah itu lagi istirahat. Ini hanya contoh ilustrasi saja ya. Karena sekarang kan umumnya lagi ada di rumah. Waktu mereka sudah di depan sekolah, mereka tujuannya mau nyebrang jalan. Nah, karena jalanan sudah sepi, anak muda yang satu refleks dia mau nyebrang jalan. Tapi temannya langsung tarik dia. Wah, anak muda itu bilang, "Loh, kenapa kamu narik saya? Kan kita bisa nyebrang, udah sepi." Tapi temannya bilang apa? "Jangan nyebrang di sini dong. Nanti kalau dilihat sama anak-anak SD itu, nanti mereka contohi kita nyebrang di sini. Padahal itu ada jembatan penyeberangan. Mending kita nyebrang di jembatan penyeberangan. Walaupun memang sekarang kita bisa nyebrang karena sepi. Tapi jangan nanti jadi contoh yang gak baik buat anak-anak sekolah." Nah, ini ilustrasi saja Bapak Ibu Saudaraku. Teguran yang disampaikan oleh anak muda sama temannya, saya mau katakan kurang lebih seperti itulah teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus menegur mereka bahwa walaupun mereka bersikap, mereka bertindak, menurut mereka itu benar sesuai dengan kepercayaan mereka sebagai pengikut Tuhan. Tetapi jangan sampai perbuatan mereka itu bisa menjadi batu sandungan atau bisa melukai orang lain, khususnya yang sesama jemaat Tuhan, tetapi yang baru menjadi jemaat. Di sini Rasul Paulus mengambil contoh tentang makanan yang untuk persembahan berhala. Karena memang waktu itu ini lagi jadi isu yang merebak. Mungkin semua Bapak Ibu sudah tahu. Yang namanya jemaat Korintus, jemaat yang maju perekonomiannya, maju pesat, tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, dia diikuti juga oleh perkembangan yang tidak baik soal perilaku yang tidak benar. Tindakan amoral banyak terjadi, penyembahan berhala masih banyak dilakukan oleh masyarakat yang ada di Korintus. Nah, masyarakat yang ada di Korintus, mereka banyak percaya kepada dewa-dewa, Allah-Allah di luar, Allah Israel di luar Tuhan Allah. Dan mereka masih sering pergi membawa makanan untuk diberikan sebagai persembahan berhala kepada para dewa. Nah, yang tidak jarang terjadi, mereka suka mengadakan pertemuan atau semacam perjamuan, dan mereka juga mengundang orang-orang lain, termasuk mereka mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk ikut duduk makan bersama. Nah, tidak jarang juga makanan yang disajikan atau daging yang disajikan adalah sisa-sisa dari daging yang mereka persembahkan untuk persembahan berhala kepada para dewa. Tapi untuk jemaat Tuhan yang sudah punya pemahaman pengetahuan bahwa kami ini jemaat Tuhan, kami tidak menyembah para dewa, kami tidak ikut bersama dengan mereka membawa persembahan kepada para dewa. Yang terjadi adalah kami diundang untuk makan bersama. Nah, bukan persoalan ini makanan yang sisa atau yang dipersembahkan kepada para dewa. Yang penting ini makanan. Nah, buat jemaat Tuhan dalam keyakinan mereka bahwa toh bagi orang percaya tidak ada yang namanya makanan haram atau tidak, makanan najis atau tidak ada. Yang ada di hadapan ada makanan, yaitu dimakan. Itulah pengetahuan mereka. Dan memang Yesus katakan dalam Markus 7 ayat 5, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
Jadi buat jemaat Tuhan gak masalah makan. Wah, itu adalah makanan. Nggak perlu dipersoalkan itu bekas makanan atau sisa dari daging yang diberikan persembahan kepada para dewa. Mereka nggak mau pusing itu. Yang penting ini adalah makanan. Dan mereka punya pemahaman iman yang kuat bahwa tidak ada masalah makanan haram, tidak haram, najis, tidak najis. Yang penting makanan dimakan. Tetapi ayat 1, Rasul Paulus ingatkan begini. Kita semua mempunyai pengetahuan, yaitu tadi. Bahwa sebagai umat Tuhan mereka percaya bahwa tidak ada makanan haram, tidak haram, najis, tidak najis. Yang penting ada makanan dimakan. Mereka tidak menyembah para dewa. Mereka tidak pusing itu makanan mau dipersembahkan dari siapa atau kepada siapa. Yang penting sudah ada di hadapan mereka. Itu pengetahuan mereka. Tapi Rasul Paulus katakan, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Kesombongan yang dimaksud Rasul Paulus apa? Jemaat Tuhan itu jangan lupa bahwa di dekat mereka atau yang ikut sama-sama makan bersama adalah juga jemaat Tuhan, tetapi yang baru masuk menjadi umat Tuhan, yang masih lemah imannya, atau juga mereka yang berlatar belakang mereka yang berlatar belakang Yahudi, yang masih kuat dengan pemahaman mereka tentang hukum Taurat, tentang makanan haram dan tidak haram. Walaupun mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka sudah jadi pengikut Kristus. Tapi mereka belum bisa lepas dengan pemahaman tentang haram dan tidak haram, najis dan tidak najis. Sehingga mereka tidak mau makan. Tetapi jemaat Tuhan yang sudah punya keyakinan bahwa enggak masalah. Makan saja karena ini berkat Tuhan, tidak ada yang haram bagi orang percaya soal makanan. Yang jadi persoalan adalah mereka memaksa ini orang-orang jemaat Tuhan yang lain untuk ikut makan. Kamu harus makan. Nah, ini kesombongan mereka. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus soal kesombongan. Makanya Rasul Paulus membandingkan hal itu dengan kasih yang membangun. Ayat 1. Dia bilang begini. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Selanjutnya ayat 2 maksudnya, jika seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Kalau dalam terjemahan Alkitab NRSV, New Revised Standard Version, anyone who claim to know something haven't yet have the necessary knowledge. Mereka punya pengetahuan itu. Itu benar pengetahuan mereka. Bahwa tidak ada yang najis soal makanan. Tetapi persoalan mereka memaksakan kepada orang lain. Kepada sesama jemaat Tuhan yang masih belum bisa menerima soal bahwa semua bisa dimakan. Nah, kalau mereka memaksakan berarti mereka tidak punya kasih. Kalau mereka punya kasih, pengetahuan mereka tentang hal itu dibarengi dengan kasih, mereka tidak akan memaksakan kepada sesama jemaat untuk ikut makan. Mereka akan menghargai orang yang tidak mau makan daging itu. Ayat 8 Rasul Paulus bilang begini, makanan tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Jemaat Tuhan yang makan tidak akan untung, mereka tidak makan juga tidak akan rugi. Makanya jangan sampai perilaku itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Artinya apa? Jangan sampai perbuatan yang mereka anggap itu benar, oke. Tapi jangan sampai melukai orang lain, ayat 12. Ada kata melukai, tupto. Mereka memang meyakini itu enggak masalah. Tapi ada orang percaya yang juga menganggap, waduh jangan deh, saya enggak mau makan itu. Mereka masih kuat juga dengan pemahaman hukum Taurat. Apalagi mereka yang Kristen Yahudi, yang berlatar belakang Yahudi yang kuat dengan pemahaman tentang hukum Taurat, makanan haram, tidak haram, dan lain sebagainya. Jangan dipaksa dong, Rasul Paulus bilang. Ayat 13 dia bilang begini, kalau ada orang yang tidak makan daging, mending aku juga tidak ikut makan. Rasul Paulus bukan tidak makan daging, dia makan. Tetapi dia bilang ini ada conditionnya, ada kata apabila. Apabila di antara orang-orang itu ada yang tidak makan daging, mending aku juga tidak ikut makan untuk menghargai mereka. Maka di akhir perenungan ini, apa pesan firman? Mari Bapak Ibu Saudara,
Kita tahu tentang kebenaran. Kita percaya, kita orang Kristen, bahwa semua yang menjadi makanan berarti itu bisa kita makan. Tidak ada yang namanya najis, tidak ada yang namanya haram. Kita tidak mengharamkan makanan A, I, U, E, O, tidak. Tetapi ada sesama kita yang mungkin mereka dengan keyakinan mereka, dengan religi mereka, dengan kepercayaan mereka, mereka tidak mau makan makanan tertentu. Daging merah, mereka tidak mau mungkin minum kopi, mereka tidak mau menyentuh alkohol. Walaupun sama-sama kita adalah orang percaya, tapi pemahaman mereka seperti itu juga. Dan kita harus menghargai mereka. Jangan ada kesombongan yang Rasul Paulus katakan, jangan kita memaksa, kita ada kumpul sama-sama, kita makan sama-sama, kemudian kita bilang, hei kamu, masa kamu tidak makan itu daging merah, enak itu, makan, jangan. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling bertoleransi. Kalau memang mereka tidak makan daging mereka, ya biarkan. Jangan kita paksa. Kalau bisa juga kita jangan makan di depan mereka. Itu tindakan kita menghargai. Nah, kalau mau lebih luas lagi keanekaragaman yang ada, pluralisme agama, ada saudara-saudara kita yang dalam keyakinan agama mereka tidak menyentuh daging tertentu. Mereka tidak makan daging tertentu. Ya mari kita menghargai. Kalau buat kita mungkin daging itu enak. Tapi ada agama yang tidak menyentuh. Nah, mari kita menghargai mereka. Jangan kita makan di depan mereka. Ini contohnya bagaimana kita saling menghargai. Saya ingat waktu hari Natal 25 Desember tahun lalu. Bulan Desember tahun lalu. Sudah ada sedikit kebiasaan di kompleks saya itu. Kita saling silaturahim. Kalau lebaran kami keluarga berkunjung kepada mereka, ketika Natal pun mereka berkunjung. Nah, saya harus menghargai mereka. Saudara-saudara saya yang di seberang itu, mereka datang berkunjung. Saya open house, habis dari gereja, saya siap-siap, saya buka pagar. Mereka semua rombongan datang. Kenapa mereka mau datang? Karena mereka tahu bahwa ini rumah ini menghargai kami. Mereka tidak mungkin menyajikan yang tidak kami makan. Dan memang jelas, saya tidak akan mungkin menyajikan yang mereka tidak makan. Walaupun itu mungkin menjadi makanan favorit bagi kita. Malah untuk meyakinkan juga saya pesan catering, ada tulisannya di situ supaya mereka benar-benar yakin. Itu tanda kita menghargai mereka. Mari saudaraku, ada banyak keanekaragaman di sekitar kita tentang pemahaman. Jangan kita memaksakan pemahaman kita walaupun kita merasa kita benar. Jangan kita memaksakan kepada orang lain. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau sebagai bangsa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita beda agama, kita beda suku, kita beda budaya. Jangan kita memaksakan bahwa kita yang benar, mereka salah. Kita beraneka-ragaman tetapi kita satu dalam kesatuan bangsa. Alkitab katakan, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Nah, hidup rukun dan damai hanya bisa tercipta kalau ada saling menghargai perbedaan yang ada. Saling bertoleransi satu dengan yang lain. Maka mari Bapak Ibu kita belajar untuk menahan diri. Walaupun apa tentang makanan kita anggap itu adalah benar, baik untuk kita makan. Tetapi kalau ada sesama kita jemaat Tuhan yang tidak makan makanan itu, jangan kita paksakan mereka harus makan. Kita menghargai mereka. Dan lebih jauh kepada saudara-saudara kita yang bukan seiman dengan kita, mari kita menghargai apa yang menjadi keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Kalau kita saling menghargai, maka kita menciptakan hidup rukun dan damai. Maka firman Tuhan katakan, di mana ada kerukunan, di mana ada kedamaian, di situ Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian Kita Bakti 62, Siapa yang Berpegang.
siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang sementara beribadah sektor di rumah, kita sama-sama menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk jangan memaksakan keinginan kami kepada orang lain, untuk jangan memaksakan kehendak kami, sekalipun kami anggap hal itu memang benar. Tetapi biarlah kami mau menghargai, bertoleransi dengan orang yang mungkin tidak sepemahaman dengan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini. Tapi juga yang tidak bisa beribadah oleh karena berbagai halangan dan kesibukan mereka. Mari Bapa tolong berkati setiap rumah tangga yang ada. Bapa bukakan jalan keluar untuk masalah yang ada. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang berduka. Bukakan tingkap berkat-Mu untuk masalah-masalah mereka, segala kebutuhan mereka. Bapa tolong, terkhusus di tengah-tengah pandemi yang sementara berjalan, ada berbagai kesulitan hidup, pemenuhan kebutuhan yang tertunda. Mari Bapa kami mohon Tuhan bukakan jalan untuk semuanya itu. Bahkan lebih jauh kami memohon ya Bapa, sebagai bangsa, mari Tuhan Engkau pulihkan kami. Sebagai umat Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Tolong Bapa kasihani kami semua, pulihkanlah bangsa kami. Pulihkan kami semua dari pandemi yang sementara berjalan. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan bagi seluruh dunia ini, Tuhan kiranya berkenan untuk memulihkan menurut waktu Tuhan. Tapi ketika pemulihan itu belum terjadi, mari Bapa tetap sertai kami, berikan kami kekuatan untuk menjalani semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami khusus berdoa bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan jajarannya, demikian TNI, Polri dan semua yang berkenan Tuhan pakai dalam tugas dan tanggung jawabnya. Mengatasi masalah ini Tuhan, Bapak berikan kekuatan hikmat bagi mereka semua. Mereka yang masih terbaring sakit dalam kelemahan oleh karena pandemi ini, mari Bapak Engkau nyatakan kebaikan-Mu, memberikan kesembuhan. Tim para medis yang bekerja di rumah sakit, berikan mereka kekuatan, kesehatan, ketenangan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa, gereja-gereja Tuhan biarlah boleh mengambil bagian di dalam pemulihan yang ada. Kami boleh selalu berbagi kasih bagi saudara-saudara kami yang terpuruk karena pandemi yang terjadi ini. Terima kasih Tuhan terkhusus bagi gereja-gereja-Mu yang sudah maupun yang sebentar lagi akan memulai kembali ibadah-ibadah hari Minggu secara rutin bertatap muka di gereja.
Bapa tolong lindungi, Bapa berkati, biarlah semuanya berjalan dengan baik, penuh selamat yang daripadamu, dan hanya untuk hormat kepujian nama Tuhan semata. Bapa berkati semua yang terkait di dalamnya dalam seluruh persiapan-persiapan yang ada, terkhusus jemaatmu, jemaat GPIB Bahtera Kasih, yang akan mengadakan ibadah hari Minggu mulai pada tanggal 19 ini. Mari Tuhan berkati semuanya ini. Terkhusus ya Tuhan, peneguhan sidi yang akan dilaksanakan rencananya pada hari Minggu ini. Bapak berkati semua persiapan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Berkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati hamba-Mu Ibu Diaken Erda Sari Raintung. Berkati tim multimedia yang ada, berkati kekasih kami yang menjadi pemandu lagu, Alvin Pamo, demikian juga yang menjadi pemain musik, Samuel Saranamual. Engkau memberkati semuanya ya Tuhan, kami percaya persekutuan dengan Tuhan jeripaya kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, kalau dalam ibadah ini kami akan memberikan persembahan syukur di rumah masing-masing. Biarlah apa yang diberikan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami. Tapi di atas semuanya ini kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Nyanyian persembahan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap.
Mari berdiri, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tidak putus-putusnya berkat-Mu kami alami di dalam kehidupan ini. Kekuatan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Bahkan firman-Mu menjadi berkat di sepanjang perjalanan hidup ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat dalam hidup ini. Dan sebagai tanda syukur, maka saat ini kami memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan syukur kami dan memberkatinya agar menjadi berkat bagi gereja dan jemaat-Mu dalam melakukan pelayanan kasih dan memberitakan Injil kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kita mengakhiri ibadah sektor ini. Mari semuanya saya jemput untuk berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita angkat nyanyian penutup, Kidung Jemaat 338, bait 1, 2, dan 3. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Bapak Ibu Saudaraku, sambil dalam posisi berdiri, mari kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah sektor di rumah masing-masing selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.